Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kita Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Basir dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikri rahmah ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma tawaqqafa matlabun anta tulibuhu bi rabbika la tayassara matlabun anta tulibuhu bi nafsika. Sayyidina Abdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya bersih ya sahabat-sahabat semua, kita semua bisa menghadiri undangan dari Kang Ustadz Miswarno dalam rangka rutinitas seperti yang biasa kita rutinitaskan. Semoga semua apa yang kita bacakan, apa yang kita tadi zikirkan, apa yang kita hajatkan untuk masing-masing dari kita diijabah doanya, dimudahkan segala urusannya, wabil khusus hajat dan doa sahibul bait yaitu Kang Ustadz Miswarno. Tapi sampun memberi peringatan Sayyidina Abdillah ma tawaqqafa wa trabun anta qalbuhu bi rabbika. Artinya bahwa ketika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, jangan meminta atas daya upaya dirimu. Matawa kofa matlabun anta tolibuhu birobika lataya saro matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidaklah akan dimudahkan, bahkan akan sangat sulit kalau kita berkeyakinan bahwa apa yang kita usahakan ini atas diri kita, jerih payah kita. Karena pada dasar manusia itu tidak bisa apa-apa. Makanya di dalam kita 5 waktu diingatkan oleh Allah ketika kita hendak melaksanakan sholat. Seorang muadzin mendengarkan hayya ala sholat, kita disuruh menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya ketika Allah memerintahkan wahai kita sholat, kita berkata tidak ada daya dan upaya selain daya dan upaya engkau. Padahal itu sholat yang sekiranya sangat mudah kita laksanakan. Tapi tanpa daya dan upaya Allah, kita tidak akan mampu mendatangi sholat tersebut. Karena kalau kita berkeyakinan apapun hasil upaya kita, apalagi kita berharap kepada seseorang, kepada orang, yakinlah kalau kita berharap kepada orang atau berharap pada diri sendiri pun, itu seperti melukis luka, melukis kecewa dengan rasa yang indah. Nah, kaitannya bapak-bapak jamaah, sedikit kula uraikan, mungkin memiliki anasing derang unik. Apa sih kitab Al-Hikam? Kitab Al-Hikam niki memang kajiannya kajian hati, kajian tasawuf. Apa itu tasawuf? CP orang mah tasawuf itu adalah monster yang perlu dijauhi. Kenapa monster? Karena tasawuf kata orang mengajarkan kemalasan, kata orang mengajarkan benci dunia, itu tasawuf.
kata orang. Tapi kita sudah kembali ingatkan bahwa definisi dari tasawuf tersebut, qolal qadi al-imam Yahya al-Ansori mengatakan, at-tasawufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufusi wa tasfiyatul akhlaqi wa ta'miru dhahiri wal batini linaili sadatil abadiyati. Yang artinya tasawuf itu adalah bentuk keilmuan, satu keilmuan yang dengan ilmu tersebut kita bisa bagaimana cara mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Itu satu. Yang kedua, tasfiyatul akhlaqi, bagaimana cara kita itu berakhlak, bagaimana kita itu berinteraksi baik secara sosial maupun secara horizontal. Secara sosial bagaimana kita berakhlak, apalagi berakhlak kepada Allah, itu ajarannya ada di tasawuf. Dan di situ juga dikatakan wa ta'miru dhahiri wal batini, yaitu memperbaiki dohir dan batinnya, bukan hanya secara dohir ditampakkan bahwa kita ini seolah-olah adalah ahli surga, tetapi di dalam hatinya, di dalam dirinya sebenarnya dia itu menyandang ahli neraka. Untuk apa tujuan itu semua? Linaili sadatil abadiyati, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi tadi propaganda yang memang zaman dulu ini propagandanya masih berlaku bahwa tasawuf itu mengajarkan kemalasan. Tidak ada mengajarkan kemalasan. Membenci dunia, waduh. Buku dengan tasawuf itu Syekh Ibnu Athaillah sudah menerangkan di dalam cuplikannya, di dalam kitabnya, ihalatu kal a'mala ala wujudil firogi min ru'unati nafsi. Menundanya satu pekerjaan di sampai datang waktu luang, itu adalah bentuk dari laka otak. Jadi engkolah ngenteni umur 40 tahun atau lamun kerja mal engkolah urung dua rabi santai baik. Engkolah daun dua anak siji santai baik. Engkolah bayangkan anak loro santai. Ahmak iku laka polone. Engkolah kita mangajine wis umur 40 tahun, harap bener-bener ngaji, ibadahnya harap sekian, umur sekian, kita masih enom, masih durung wayahe, masih urung anggon-anggone. Ahmak. Kenapa ahmak? Umur kita lah kasih weruh. Kowe suka ning kene iki. Apakah masih ada? Apakah masih selamat? Atau mungkinkah kita di sini detik-detik terakhir kita? Kita tidak tahu. Makanya menundanya amal itu bentuk kedunguan, bukan bodoh. Kedunguan. Dari bodoh masih bisa didandani. Dungu. Kota. Itu. Nah, kenapa ajaran tasawuf itu tidak menjauhi atau tidak membenci dunia? Kita sudah sering membaca manaqib Al-Ghazali bahwa suatu hari Al-Ghazali memakan ayam jago. Nah, di situ ada santrinya yang makanan ya boleh dikatakan sisa. Ibunya marah waktu ngedengokun apa nih ya Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau enak saja makan jago sementara anakku makan sampai begitu kurus kering sampai badannya kuning, terlalu banyak puasa dan riyadhah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya tidak melarang, tetapi boleh anakmu memakan saya seperti makanan saya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, biidnillah, wahai ayam hidup. Terusan ngomong kalau di situ
La ilaha illallah, la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir wali Allah. Artinya apa? Kita di situ diajarkan untuk tidak melekat pada dunia. Jauhi dulu dunia. Kalau kita mampu tidak melekat pada dunia, baru kita boleh menikmati dunia. Karena apa? Dunia itu sebagai kendaraan untuk akhirat, bukan kendaraan yang membuat kita lupa diri. Karena apa? Sudah jelas bahwa dunia majro'atul akhirat. Dunia itu adalah tanduran akhirat. Lamun kita lupa bahwa di dunia kita tandur genang akhirat, bukan tandur genang dunia, maka kita lupa pulang. Bukankah di dunia ini perlu yang namanya harta? Kita pergi haji perlu harta, kita umroh perlu harta. Sedangkan haji adalah kewajiban, zakat juga apa? Kewajiban. Sebenarnya Islam itu mengajarkan kaya. Maksudnya kita dengan tasawuf supaya kita ketika punya kekayaan kita bisa berbagi dengan kekayaan. Oh, itu inti ajaran tasawuf. Maka Imam Malik menyatakan di dalam makolahnya Imam Malik, yaitu pendiri madhab, apa pengertian dari orang yang memakai tasawuf? Man tasawwafa, barang siapa bertasawuf walam yatafaqoh, dan tidak bersungguh-sungguh belajar fikih, fa waqad tajandaqo, maka orang tersebut jindik. Naon eta jindik? Jindik eta menurut bahasa, secara bahasa adalah kotoran yang menjijikan. Jindik itu kotoran yang menjijikan. Tapi diambil sebagai kata bahwa orang yang bertasawuf tapi tanpa memakai fikih itu adalah sebenarnya kotoran yang menjijikan. Kenapa? Dia itu berpakaian seolah-olah dia itu memahami Islam, tetapi pada dasarnya dia merusak Islam. Seling kula contohkan, berpakaian wirid tasbih ini tangan baik, tasbih tangan, bahkan ning supaya apa? Cepene enggak ingat. Tetapi ketika jangankan sholat subuh, ketika sholat zuhur dia lewat, sebenarnya dia itu merusak Islam. Kenapa? Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Ketika malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan situ ada sahabat-sahabatnya. Di dalam kitab Bukhari, malaikat Jibril itu berubah nyerupa menjadi seorang yang sangat ganteng, tinggi, berpakaian putih, berambut sangat hitam, datang langsung sedefu ning pinggir Kanjeng Nabi Muhammad. Takon, apa itu Islam? Dijawab, Islam seperti yang kita ketahui, ya syahadat, sholat dan lain sebagainya. Terus apa itu ihsan? Ihsan ihsan ini nanti cikal bakal daripada tasawuf. Ihsan ka'annaka ta'budu anallaha. Ihsan, al-ihsannya seperti ketika engkau beribadah melihat Allah. Bila kamu tidak mampu merasakan bila kamu dilihat, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ihsan. Nanti itu tasawuf turunannya. Nah, terus ditanya lagi oleh malaikat tadi, apa itu malaikat? Apa itu kiamat? Kata Allah, kata Nabi, kiamat itu saya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya. Karena Pak Nabi tahu ini adalah malaikat Jibril, katanya mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, itu. Jadi orang yang berislam tapi tidak sholat itu tidak boleh digurui. Karena apa?
Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dalam kholwatnya pula sampaikan berkali-kali. Dalam kholwatnya datang cahaya yang menyilaukan mata dan mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah cukup engkau berkholwat, tidak usah, telah aku bebaskan darimu syariat. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil pakaiannya dan dilemparkan. Setelah dilemparkan, setan itu berubah menjadi wujudnya kembali. Kata setan ngekak sambil, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, aku sudah menyelenggarkan 300 orang sepertimu. Bayangkan sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani itu tergelincir setelah dibilang bahwa engkau tidak memerlukan syariat lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jelas aku tahu. Jangankan saya, datuk saya pun tidak pernah yang namanya diperintahkan untuk berhenti untuk sholat, artinya melaksanakan syariat. Tidak ada, tidak pernah. Nah, maksudnya di sini belajar tasawuf itu adalah belajar di mana kita bisa menata hati dan bagaimana kita bisa berakhlak secara kita dengan manusia dan berakhlak dengan Allah. Akhlak dan contoh, bila ada tamu, apalagi tamunya adalah tamu agung, pasti kita sangat menghormati, pasti kita persiapkan. Itu sudah menjadi tabiat kita. Wenten dia CP Kang Alek, Ustaz ngopi, kula wis pasti siap-siap. Kopinya Kang Alek kan kopi hitam. Tak siapa kan? Tanpa gula. Wis tak siapa kan tak godog kan baru panas ya. Enda wis pas waya Kang Alek teka wis siap. Martabak. Alek tuh martabak. Tak tuku akan dikit martabak ya. Wis Kang Alek teka aturan dicicipi ini. Iku apa wis dari tabiat kita, bila ada tamu yang kita anggap agung, kita mempersiapkan. Bagaimana kita tabiatnya kepada Tuhan, kepada Allah yang maha baik terhadap kita. Allah datang waktu sholat, datang tidak kita. Kok kita seolah-olah kita menyepelekan Tuhan, menyepelekan Allah. Nah, itu. Jadi sekali lagi, bila ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu mengajarkan kemalasan, mengajarkan benci dunia, mengajarkan menjauhi orang-orang, nah orang tersebut termakan propaganda. Propaganda dari siapa? Propaganda orang-orang hedonis, pemuja dunia. Seperti itu. Bukan kita membenci dunia, tapi kita melatih diri supaya kita tidak terlalu mencintai dunia. Karena dunia, kita hidup di dunia pasti perlu dunia. Ternyata itu sedikit prolog. Sampai jam berapa? Karena ada sampai bengi ya. Ngantuk kan? Masih jam 10. Di jam 10 Kang Wis, harus ngantuk Kang Wis tadi. Lagi usukin lah. Belum matang. Belum matang ya. Belum matang Samsu gitu. Ada waktu ya. Apalagi torikot kita ini adalah tiga ini itu Qadiriyah Naqsabandiyah. Sependek pengetahuan saya, orang-orang yang berpegangan pada torikot Qadiriyah Naqsabandiyah itu ya Allah rajin-rajin singarane berakhlak dengan Allah. Kula dua guru kula itu Ustaz Marzuki. Ustaz Marzuki itu 10 tahun melu ning almarhum Abuya Suhaimi. Sering cerita cepene Abuya Suhaimi niku lamun ikine wis pirang puluh tahun tahajud ora telat sampai walaupun wis tua iku tahajud salat subuh sampai isrok, wirid guntur salat subuh wirid sampai isrok, disambung duha baru lah kita salat subuh jam 7 ngakune tikien
Anak bang orang ya? Salat zuhur jam 12 ditonggoni jam setengah 12 wis ning masjid. Ikut CP Ustaz. Kula langsung pernah ning Kiai ning Wanasabang sinten kok? Yai Hartono. Kula pasaran mereka. Saking pengen uningnya bener ta sing ngomongaken ki nonggoni salat dan lain sebagainya. Kula pasaran ning mriku ngaji pasaran ning kono. Endak kepengen weruh. Ya Allah, bener sing aran salat kuan jam 12 salat jam setengah 11 iku ana muhibine nyiapaken iki. Tepat. Salat nonggoni salat wis rapi. Begitu juga asare, begitu juga maghrib. Maghrib atamah dari maghrib sampai isya baru beres. Abu Yasuhemi pada atamah dari maghrib sampai isya, makanya mengundang riung terus maghrib sampai isya orang bakal oli. Lah saya kini kayaknya maghrib masih keluyuran ngaku nanti anak. Ada ya. Iku sependek pengetahuan saya. Saiki Mursid TKN maning ning Cilebar Yai Akrom termasuk Mursid TKN sing di amanah isang ada YN dalam waya sholat ditonggoni sami ditonggoni waya sholat. Lah saiki katanya penganut TKN dengan bangga menyatakan ning sholat larawora. Apa laraworan bahasa Cirebon gitu? Ini pada baik. Sholat larawora. Awas jangan kita kriteria awal kan manta sawafa walam yatafaqqa faqad tajandaqo. Isin gitu sebenarnya isun pribadi. Tapi marilah kita belajar. Apa yang kita sampaikan ini bukan untuk sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk saya pribadi. Saya bilang mari kita belajar sama-sama. Ingat, anak maning wong sing ngomong, anak maning sing ngomong, weh aja mancing torikot iku berat. Allah Akbar. Torikot pun berat. Apa torikot mau kan? Torikot itu adalah jalan bahasa kini. Jalan. Wis wong Islam harus torikot maning. Wah, ngaji ini gitu. Sayyidina Ali sing Islamnya waktu masih cilik umur 8 tahun wis manjing Islam. Sayyidina Ali gitu. Ketika pada suatu hari ngomong karo Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jalani ila aqrabi turuki ilallah wa ashaliha ala abdihi wa afdaliha indallah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu jalan yang dengan jalan itu aku bisa sampai kepada Allah, tapi yang paling mudah, tapi yang paling afdol. Dijawab oleh Kanjeng Rasul, alaika bimudawamati dzikrillahi fil khalwati. Teruslah engkau berzikir kepada Allah di dalam khalwat. Sampai Sayyidina Ali menjawab maning, kadalika fadilatu zikri wa kulun nasi dzakirun. Lah iku mah fadilah zikir gak Kanjeng Rasul. Kabeh manusia gak pasti zikir. Dijawab maning karo Kanjeng Rasul, "Mah ya Ali, hus." Kono dalam bahasa kina mah hus. Asal bae ngomong pun sampai Kanjeng Nabi pun. Dijawab maning, kalau seandainya di muka bumi ini tidak ada orang yang mengatakan Allah, Allah, maka bumi ini akan dikiamatkan. CP Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad. Terus takon maning,
Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Katakannya Rasul, pejamkan matamu, ikutilah kata-kataku setelah aku beres berkata-kata. Sayyidina Ali memejamkan mata, kanjeng Nabi Muhammad mentalkin la ilaha illallah sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Sayyidina Ali pun melakukan hal yang sama. Itulah talqin thariqah yang sampai sekarang dikembangkan. Kita ikut siapa tadi? Ikut Syekh Abdul Qadir, namanya Qadiriyah, dicampur ke Naqsabandiyah, namanya Qadiriyah Naqsabandiyah. Terus kata miliki. Nah, itu thariqah, jalan. Artinya jalan yang paling mudah, jalan kehidupan. Apakah berat? Lamun jalan je berat, seolah-olah menggeneng ya. Lamun iki makang lek jaga kula. Aja kerjaning KTI sih. Kayaknya ikun mah kerjaning KTI mah berat. Kerja itu apa? Thariqah fil hayati dunia. Jalan untuk bisa hidup di dunia. Kerjaning KTI pun berat Kang Alek. Seolah-olah mengkono ngomongin kok. Oh KDL ya, KTI masa apa kan? Aja kerjaan KDL atau pula nih Kang Badrul, contoh akan Kang Badrul, kalian thariqah jadi guru pun berat. Orang usah jadi guru kerja jam 6 sampai jam 3 wolung jam berat. Ikut thariqah nih Kang Badrul, jari kita sini nyawang mah berat. Tapi untuk kehidupan dunia, kemaslahatan dunia, maka Kang Badrul memilih thariqah menjadi guru. Karena apa? Ikulah maisa kehidupan kebahagiaan dunianya. Wenten kepuasan dalam mengajar, wenten apa maningan maisah, oligarki dan lain sebagainya. Nah, untuk kehidupan akhirat, linaini saadatil abadiyati dengan apa? Dengan thariqah. Thariqahnya apa? Aturan sing TKN wakeh itu ya. Jadi aja ngomong berat itu lemah anak palurah thariqah jari lurah berat palurah lang jari kula mah nampik jari lurah terus kerjanya 24 jam nah tapi jadi palura berat apa sih? Lu asing nyawa manggi berat. Buktinya palura jam 4 masih bisa olahraga aja. Melayu-melayu alasannya muter padahal kanan kiri jalan. Kok masih bisa sidak, masih bisa ningkene. Enggak ada yang berat. Yang berat itu hanya dalam pikiran kita karena kita tidak tahu, termakan propaganda. Namun banyak mah propagandanya sinten Syekh Usman ya. Mufti Batavia kan ya. Tolong kula saranakeun maning jamaah khususnya jamaah semekan jamaah Samawi. Mari kita ambil thariqah jalan untuk kebahagiaan akhirat. Memang thariqah itu kelihatannya ketinggalannya berat. Berat apa nih? Kang Alek masih tetap baik, masih bisa keluyuran. Bahasa kasar ulama masih bisa ningkana, anak ningkene. Kok dari Serang, kok sukmani anak pelantikan masih muter-muter baik. Apa berat ya? Mobil masih dua. Orang tidak benci mobil, tidak benci dunia. Rabi masih anak. Harus nambah sih. Orang nambah Ustaz, yang orang dua itu. Ya orang masalah. Nambah gitu. Nambah mas. Cetak baik. Semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu sebagai mengambil kabarokahan. CP Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala
wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Basa toka kailayoki maka ma'al qaddi. Basa toka ngebungahaken Allah atau ngebabar Allah, ngebungahaken ati Allah ka ing sira kailayoki ka supaya ora netepaken Allah ka ing sira ma'al qaddi sertane susah. Wa qabdoka lan nusahaken Allah ing ati sira, nusahaken Allah ing ati sira kailatat ruku ka terpenyentah orang ninggal Allah ka ing sira ma'al basti sertane bungane ati. Wa akhrajaka anhuma lan ngentokaken Allah ka ing sira anhuma saking karone bungah lan sedih kailatakuna terpenyentah ora ana sira disaiin kedua sewiji-wiji dunahu iku selain Allah. Jadi kalau baca ning sarah ya, Allah kadang membuat hati kita itu bahagia, ngebabar atau ngebuka, membuat hati kita bahagia. Kebahagiaan, sahabat-sahabat, itu memang ada kebahagiaan nantinya itu sebab, ada kebahagiaan di ghairi sabab. Kebahagiaan sebab, contoh, sebab kita ning ibadah, sebab taat. Setelah kita melaksanakan ketaatan, maka Allah itu membahagiakan hati kita. Contoh, mungkin kalau di dalam puasa yang paling pasti mah, setelah kita seharian penuh menahan lapar, menahan dahaga, ketika maghrib dinanti tiba, hati akan bahagia. Iku yang membahagiakan hati kun Allah. Nah, ketika bahagia hati kun, apa sebagai kehambaan kita? Kehambaan kita itu ketika kita bahagia dengan apa yang ditaatkan, maka kita sebagai hamba harus banyak bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa ibadah. Karena apa? Sudah dijelaskan di pertemuan yang kemarin bahwa segala sesuatu ketaatan yang kita kerjakan ini sebenarnya Allah yang menggiring kita. La tufarrih qat'atu li annaha barojat minka faroh li annaha barojat minallahi ilaika. CP Allah, janganlah engkau berbahagia dengan ketaatan yang mampu kamu kerjakan, tapi berbahagialah karena Allah membuat kamu taat dengan yang bisa kamu kerjakan. Allah sebenarnya. Janganlah kamu berbahagia dengan pangkat yang kamu telah miliki, tapi berbahagialah dengan Allah yang memberi pangkat yang sudah kamu miliki. Dengan apa setelah bahagia kun? Dengan ya Allah terima kasih, syukur dengan pangeran, syukur. Cara syukur pripun? Bukan hanya dengan kata-kata alhamdulillah, tapi bijawari. Bijawari itu apa? Dengan anggota kita lebih taat lagi. Ketika kita diberi jabatan, nah kejabatan itu ditasarufkan untuk ketaatan. Karena yakin jabatan ini adalah Allah yang memberikan, maka jabatan ini untuk pengabdian kepada Allah. Nah, jadi ketika kita diberi kesenangan oleh Allah, hati kita dibuka kesenangan setelah melaksanakan taat, maka kita syukur alhamdulillah.
Ya Allah, makanya doa atas puasa kan alhamdulillah, terus doa atas makan ya alhamdulillahilladzi amanah kan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi makan kepada kami. Itu bentuk rasa syukur. Ada juga kebahagiaan itu tanpa sebab. Kebahagiaan itu tanpa sebab. Kita kok tiba-tiba bahagia nggak ada sebab. Bukan kalau sebab mah bisa saja karena Kang Adit mendapat WA dari orang yang dirindukan. Ketika celing lama-lama aku my love. Embek urung dibuka kon. Embek kan notifikasi doang. Ulus langsung megar hati kan. Iku arana bahagia bisa babi. Dibuka komo lagi, udah makan belum? Konon doang. Mau kasih ngomong mana dia? Kok sih? Lamun pacar sih ngomong kono belum megar hati kan. Caranya perhatian, lebih perhatian mau isim lah, mau kita. Tapi orang pernah kita bersyukur membok. Nah, ana sing bersesuai disebab orang kuku-kuku hati kita tenang, damai. Apa yang harus kita lakukan sebagai kehambaan? Namun kita harus posisi mengkonon-konon, posisi kita senang tanpa sebab. Jangan banyak kita itu meminta kepada Allah. Jangan banyak meminta. Karena apa? Kita sudah diberikan sesuatu yang tidak pernah diminta. Tiba-tiba ada, tiba-tiba ada. Mau nyampe gitu. Tenang. Satu, plus dengan kebahagiaan itu jangan ini gitu. Jangan kan ngomong sing santai, tenang. Nah, ning ngriki juga kadang Allah itu menyusahkan hati kita. Menyusahkan hati kita. Mau kan susah pun kadang dengan sebab dan tanpa sebab. Tetap susah kan. Dengan sebab adanya sesuatu hati kita menjadi susah. Entah itu sebabnya sebab masalah hubungan antara manusia, utang piutang dan lain sebagainya, susah kita ya. Rezekinya rada seret dan lain sebagainya. Waduh, kedawan ya. Wis singkat Pak, kedawan. Wis rada aus. Muaran ya. Intinya kenapa Allah itu memberikan kadang kebahagiaan pada hati kita, kadang memberikan kesusahan pada hati kita, supaya kita selalu teringat tergantung kepada Allah. Selalu teringat tergantung kepada Allah. Di saat bahagia posisi kita harus banyak bersyukur. Di saat kita bersabar, di saat kita susah kita harus banyak bersabar.